Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Faslun hadza faslun fima di dalam perkara yukrahu yang dimakruhkan apa ma fil lihyah di dalam jenggot min khisalin dari beberapa macam. Wa fil lihyati dan itu tetap di dalam jenggot yang punya jenggot ya. Asru khisalin utawi 10 beberapa macam makruhatin yang dimakruhkan. Perhatikan yang punya jenggot atau yang tidak punya jenggot perlu diketahui ini ilmunya. Wa ba'dua dan utawi sebagian daripada asru khisalin asyaddu lebih berat apanya karahatan makruhnya min ba'din daripada sebagian yang lain. Wa hiya utawi asru khisalin makruhah 10 macam yang dimakruhkan itu khidabuha utawi menyemir jenggot bisawadi dengan hitam. Salah satu yang dimakruhkan punya jenggot disemir hitam. Wa ba'duha dan utawi sebagai wa tabyiduha dan memutihkan menyemir putih, wa tabyiduha dan utawi memutihkan jenggot bil kibriti dengan belerang atau dengan obat. Kibrit itu awalnya adalah belerang. Belerang itu adalah cara untuk memutihkan jenggot. Yang penting ini adalah menyemir menjadi warnanya putih. Wanat dua dan mencabut jenggot. Wanat musyaifi saibi dan dan mencabut uban minha daripada lehyah jenggot. Wanukson dan mengurangi minha daripada jenggot. Wa ziyadatu dan menambahi fiha di dalam jenggot. Wa tasrihuha dan menyisir jenggot. Tasannuan karena membuat-buat, li ajli riyai karena meninggalkan riya. Karena arahnya riya. Jadi khidabuha salah satu yang paling tidak dibolehkan dengan punya jenggot adalah pertama menyemir warnanya hitam. Tapi tabyiduha membuat putih, mencabut dan mencabut yang putih. Wa nukson mengurangi, wa ziyada fiha menyisir, tasanwan li ajli riya. Wa tarkuha dan meninggalkan membiarkan jenggot saksatan dengan kusut, idharan karena supaya menampakkan li zuhdi pada ahli zuhud. Wan nazru dan memandang ila sawadiha pada hitamnya jenggot, ajaban karena membanggakan diri, bisababi dengan masih muda. Wa ila bayadiha dan pada memutihkan lehyah jenggot, takabburon karena menyombongkan, bi'uluwi sinni dengan tuanya dengan tingginya tahun, artinya umurnya sudah tinggi. Wa khidabuha dan menyemir jenggot bil khumrati dengan merah, wa sufrati dan kuning, min ghairi niyatin dengan tanpa niat, tasyabban karena menyerupai bisolihin dengan orang-orang soleh. Jadi ini bagian daripada makruh. Bagian daripada makruh yang sangat itu adalah seperti tadi, ya, membuat hitam disemir hitam supaya apa? Supaya biar kelihatan muda. Atau bikin putih, mencabut, menambahi, ngurangi, menyisir. Tapi semuanya itu atau meninggalkan dia dalam keadaan kusut supaya kelihatan dirinya ahli ibadah, ahli zuhud, ya. Atau mungkin memandang karena hitamnya, tapi untuk ujub membanggakan diri. Atau dibikin putih karena sombong dirinya, saya ini sudah tua, dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau diniatkan tidak tidak sesuai dengan aturan agama, berarti karena sombong, karena riya, karena pamer, semuanya itu menjadikan makruh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi ini Islam ini mengajari kita ini seperti ini. Jadi hati kita ini murni, hidup kita ini lillahi ta'ala.
Wong kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi, sesungguhnya hidupku matiku ibadahku, inna sholati sholatku wa mamati matiku, wa mahyaya wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil wa nusuki ibadahku, hidup matiku ibadahku karena Allah SWT, jangan karena yang lain, jangan karena yang lain. Karena kalau kamu karena yang lain kamu pasti kecewa dunia, kecewa akhirat, pasti kecewa dunia, kecewa. Jadi tim sukses berhasil ya bisa kecewa, bisa tidak berhasil, bisa kecewa, bisa tidak. Betul apa betul? Tidak usah karena apa-apa. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi kalau tim sukses lillahi ta'ala pendapang sih. Kira-kira kalau tim sukses itu biasanya lillahi ta'ala apa tidak? Lil fulus ya, betul apa betul? Nggak dikasih fulus merengut, betul apa betul? Dijanjikan sana, janjikan sini, apa? Pokoknya lillahi ta'ala. Santri yang ngaji apa? Ngaji. Pondok modern metode pondok pesantren ini luar biasa. Metode pendidikan pondok pesantren ngaji tanpa gaji, betul? Ngaji tanpa gaji. Allah, enggak ono zaman akhir saiki, ndak dikasih gaji ndak mau. Ndak mau kapan ndak dikasih gaji, ndak mau jalan ya. Amal awal utawi adapun yang pertama utawi yang pertama al khidab bisawat, itu adalah disemir dengan hitam. Bahwa maka utai sawat, apa itu khidab bisawat, menyemir dengan hitam, manhiyun itu dilarang anhu daripada Nabi. Qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sahababikum, utawi sebaik-baiknya pemuda kamu semuanya, man itu seseorang tasabbaha, yang menyerupai sababakum bisuyukum, dengan orang-orang tua kalian semuanya. Wasarru suyukhim, dan sejelek-jeleknya orang-orang tua kalian semuanya, man seseorang tasabbaha, yang menyerupai sapa suyukhikum bisababikum, dengan pemuda-pemuda kalian semua. Sebaik-baiknya kalian, perhatikan di sini, sebaik-baik kalian orang mudanya bergaya orang tua. Maksudnya kalau orang tua itu tidak macam-macam. Kalau orang tua tidak macam-macam ya, tidak jelalatan ya, tidak maksiatan, karena sudah tua ingat mati. Betul apa betul? Itu kalau orang muda bergayalah seperti orang tua. Jangan macam-macam, jangan ikut-ikut berhura-hura di jalan-jalan macam-macam, ya tidak ada manfaatnya. Tapi itu sebaik-baiknya kamu. Lah sebaiknya orang tua bergaya seolah pemuda. Artinya energiknya, semangatnya seperti orang muda. Jangan pacarannya. Orang tua pacaran terus. Piye maksudnya? Orang tua apa itu maksiat sudah tua tidak mau sholat. Kalau tidak mau sholat ya semoga saja cepat disolati katanya. Semoga saja cepat bertaubat ya. Nah, kalau tidak mau tobat, jangan-jangan disolati nanti. Amin Allahumma. Wal murad, adapun yang dikehendaki bitasabuh, dengan menyerupai bisuyuh, dengan orang-orang tua itu fil waqar, di dalam menjaga kehormatan diri. Fil waqar, di dalam apa, menjaga apa, kehormatan, menjaga kehormatan diri, atau bahasa Jawane antenge, kenange, tidak gerusa-gerusu, tidak apa itu gerusa-gerusu. Itu maksudnya tasabuh bisuyuh. La fitabidisar, tidak dalam menyerupai apa itu memutihkan rambut. La fitabid, apa memutihkan rambut. Wanaha, dan wanaha, dan melarang siapa Nabi anil khidab, daripada menyemir bisawadi dengan hitam. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, huwa utawi khidab bisawad, utawi menyemir hitam, itu adalah ahlun nar, itu adalah khidab ahlin nar, itu adalah pacarnya orang-orang ahli neraka. Orang-orang ahli neraka itu di khidab nanti kalau di neraka, apakah di dunia wallah alam. Tanda-tandanya seperti itu.
Wa fil lafdin akhar, dan dalam lafaz yang lain akhidab bisawat utawi menyemir hitam, khidabul kufar, itu adalah khidabnya orang-orang yang tidak beriman, tidak beriman. Naudzubillah summa naudzubillah. Maksudnya kita ini ibadah murni karena Allah gitu loh. Nggak usah kalau sudah tua, nggak usah kamu biar nampak muda gitu loh. Rambutnya, jenggotnya sudah putih, rambutnya putih di semir hitam supaya apa? Biar kelihatan muda. Nggak usah seperti itu. Watazawwaja dan kawin, watazawwaja dan nikah sapa rajulun orang laki-laki. Ala ahdi Umar, atas masanya Umar radhiyallahu anhu, wa kana, dan ada siapa rajul khodoba, itu nyemir siapa rajul bisawadi dengan hitam. Fana sholat, maka luntur apa khidobuhu, apa itu semirnya rajul. Wa dhahara, dan nampak apa syaibatuhu, apa ubannya rajul. Farafa'a, maka melaporkan hu kepada rajul siapa ahlul mar'ah, siapa keluarganya perempuan, ila Umar, pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faradda, maka menolak Umar nikah pada nikahnya rajul. Wa auja'a, dan menghukum, menyakiti apa dihukum, artinya menghukum hu kepada rajul Umar, hu kepada rajul durban dengan pukulan, dipukul, dicambuk. Waqala, berkata Umar, gharartal qaum, ghararta, menipu siapa kamu, al qauma, dengan kaum, bisababi, dengan muda, walabista, dan berpakaian siapa kamu, walabasta, dan apa itu memakai siapa kamu, alaihim syaibataka, pada uban kamu semuanya. Walabasta, memakai kamu, alaihim syaibataka, kamu menipu mereka. Jadi tidak boleh orang menipu itu ya. Orang itu tidak boleh menipu orang lain bergaya, kamu tidak boleh. Gaya kamu itu tidak boleh menipu. Kamu rambutnya sudah putih, kau bikin hitam, ini tidak boleh. Berarti kamu itu ada faktor menipu masyarakat. Apalagi Bang J menipu janda ya, umpamanya nggak boleh menipu. Jadi harus jujur. Kita ini harus jujur, tidak boleh menipu. Begitu juga pakaian juga harus begitu. Pakaian yang wajar-wajar aja. Santri Nurul Anwar, Fathul Qorib belum bisa, Jurumiyah belum khatam. Sudah mau khatam ya, alhamdulillah. Mau khatam ya. Jurumiyah belum khatam, belum faham. Ya Allah, kalau pulang imamahnya besar ya, masya Allah. Imamahnya masya Allah, jubahnya masya Allah, sorbannya masya Allah. Jalan ke masjid, wah tasbihnya biar kelihatan zuhud, pakai kelompen, pakai bagia, klotak. Pak Ustaz, mau dari mana Pak Ustaz? Masya Allah. Begitu tanya Jurumiyah, mubtada khobar, nggak ngerti. Lola, bikin malu saja kamu ya, bikin malu. Sesungguhnya mau diambil menantu sama tetangganya masjid, gara-gara suruh baca Jurumiyah nggak bisa, pergi, bikin malu saja kamu ya. Paham ya. Yang sesuai ya biasa saja, santri pakaian yang rapi bersih, pakai songkok, nggak usah terlalu menemen lah ya. Makanya kalau pakai imamah yang kecil saja, kalau besar banget nanti kayak apa itu yang di film sunannya ya, Wali Songo itu ya, terlalu besar. Karena apa itu enggak biasa ya. Biasa pokoknya enggak apa-apa, tapi ya disesuaikan. Kira-kira kita ini gimana ya? Boleh memakai, cuma karena itu adalah pakaian-pakaian orang alim, pakaian ulama-ulama. Pakaian ulama itu ada ciri khasnya. Biasanya masya Allah, tawadhunya, bahasanya, tutur katanya, pakaiannya, itu biasanya nampak kelihatan kebiasaannya ya. Paham ya? Yang penting kalau tidak dalam faktor itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada faktor, wah biar kelihatan saya ini loh ya, santri, alim, pinter, ahli fikih, ahli tasawuf. Lihat, kalau kepingin orang alim tanya masalah apa? Tanya saya.
tapi begitu tanya tidak bi. Nah, ini yang tidak boleh. Ada faktor lain untuk menipu, faktor lain untuk wong pakai hidup itu tidak boleh. Ya, itu faktornya karena faktor menipu. Zaman Umar bin Khattab gara-gara menipu, begitu nikah pertama kelihatan sih jenggotnya masih hitam, ya, kumisnya masih hitam, rambutnya masih hitam. Begitu habis 1 malam 2 malam dikeramasi, sudah putih-putih semua, masya Allah, kakek-kakek ini ternyata ini. Menantu saya kakek kak, ya Allah, dicambuk sama Umar bin Khattab. Kamu menipu orang ini. Kalau dan ucapan awaluman khodoba, awaluman utai permulanya khodoba yang nyemir siapa man bisawati dengan hitam itu Fir'aun, la'ana, semoga melaknat juga kepada Fir'aun siapa Allah. Jadi permulaan itu Fir'aun raja, biar kelihatan muda, kelihatan gagah terus, disemir itu rambutnya. Wa Ibnu Abbas diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal yakunu ada fi akhir zaman, di dalam akhir zaman kaumun siapa kaum yahdubuna yang nyemir siapa kaum bisawadi dengan hitam kahawasilil hamami, seperti telai merpati. Telai itu burung tempat makanan merpati itu yang di atas dadanya itu. La yarihuna, tidak akan membau siapa mereka raihatul jannah, pada baunya surga. Baunya saja tidak bau, apalagi masuk surga. Bau saja tidak. Bau saja tidak, apalagi masuknya orang-orang yang pamer dengan hidup, pamer dengan pacarnya yang hitam itu. Semir yang hitam. Asani utawi yang kedua, al hidabu bisufrah utawi hidab bisufrah, artinya dengan semir. Apa semir? Bil sufrah, dengan kuning, wal khumrah dan merah. Bahwa maka utawi hidab, sufrah dan khumrah jaizun, itu dibolehkan, talbisan karena penyamaran atau menyerupakan, lisaibi pada uban, alal kufar atas orang-orang yang tidak beriman kafir, fil ghazwi wal jihad, di dalam perang, wal jihad dan jihad. Dalam keadaan perang tidak apa-apa, ditalbisan disaib. Khitab bisufrah wa jaiz, dibikin merah, dibikin khumrah, sufrah kuning, biar kelihatan gagah gitu loh. Orang-orang muslim biar kelihatan gagah. Rambutnya, jenggotnya kayak kelihatan gagah, masya Allah, menakutkan, gitu maksudnya. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada ala hadiniyah, atas ini niat, balitasabbuh bi aliddin, tetapi untuk menyerupakan dengan ahli agama, ulama maksudnya, supaya kelihatan seperti ulama. Misalnya, ulama-ulama pakai begitu-begitu, saya pakai seperti itu biar kelihatan saya seperti ulama. Nah, ini maksudnya kalau seperti itu tidak boleh. Bahwa maka utai hidup seperti itu mazmum, itu dicela. Waqad qala, dan sungguh bersabda sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sufratu utawi semir kuning, khidabul muslimin, itu adalah semirnya orang-orang muslimin. Wal khumratu, dan utai warna merah, khidabul mu'minin, itu adalah semirnya orang-orang yang beriman. Wa kanu, dan ada siapa muslim yakhdubuna bil hana, itu nyemir siapa mereka bil hana, dengan daun pacar, lil khumrah, pada warna merah. Wa bil halubi, dan dengan daun haluk, wal katami, dan daun katam, lisufrah, pada warna kuning. Itu zaman dahulu. Yang penting semir warna itu dibolehkan. Warna kuning, warna merah itu boleh. Jadi santri biar kelihatan gagah, semir. Ya tidak apa-apa. Warnanya yang seperti tadi ya, semir warna merah, seperti warna kuning sama merah. Khotbah, dan tapi jangan kelihatan, wah ini loh santri kalau sudah ngalim, ahli kitab, ahli baca kitab kuning, dibikin warna merah. Kalau kamu niatnya untuk menggaya supaya kalau kelihatan seorang alim, tidak boleh kalau begitu ya, tidak boleh. Niatnya kamu yang penting, niat kamu itu apa. Tapi kalau jangan-jangan kau niat, wah aku niat biar kayak boys, kayak anak-anak pang
anak pang, biar kelihatan kayak anak pang. Wah, malah tidak boleh kalau begitu arahnya ya. Wa khataba ba'dul ulama wa khataba dan menyemir siapa ba'dul ulama sebagian ulama bisawadi dengan hitam di azlil ghazwi karena arahnya untuk peperangan. Wadzalika utai seperti itu la ba'sa tidak apa-apa bihi idza sahhat ketika benar apa niat, walam yakun dan tidak ada fihi di dalam khidabul bisawat hawa apa hawa wa sahwat dan sahwat, tidak ada hawa nafsu dan sahwat. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Wah, kenapa kok ulama-ulama kelihatannya kok malah disemir pada hitam-hitam? Biar kelihatan muda, biar kelihatan gagah, biar kelihatan energik di mata lawan, biar kelihatan gagah gitu loh, biar kelihatan gagah dan energik. Wasali sutawi yang ketiga, tabyiduha bil kibrit itu adalah membikin putih dengan apa itu leh jenggot, bil kibriti dengan semacam obat lah, belerang dan obat. Istijalan karena menyegerakan lidhari uluwis sinni karena menampakkan apa tingginya umur atau tuanya umur. Tawassulan karena supaya sampai ila taukir pada sifat taukir atau sifat memuliakan dirinya, sifat tawakut tenang. Taukir itu sifat yang tenang, sifat yang tenang, anteng, tenang. Taukir itu supaya menjadi bersikap taukir supaya apa itu mulia, dirinya itu tidak macam-macam, dirinya itu bersifat taukir, berwibawa. Wa qabuli sahadah dan supaya diterima syahadat, wa tasdik dan dibenarkan biriwayah dengan riwayatnya, anis suyuk daripada orang-orang tua, wa tarafu'an dan karena untuk meninggikan diri, anis sabab daripada muda, wa idharan dan menampakkan likasratil ilmi pada banyaknya ilmu, dhannan hal menyangka bianna kasratal ayyam dengan sesungguhnya panjangnya hari tukti yang diberikan kepada orang fadlan keutamaan. Wahai hata dan jauh sekali, fala yazidu maka tidak akan tambah apa kibaru sinni apa tuanya umur lil jahil bagi orang yang bodoh illa jahlan kecuali bodoh. Fal ilmu maka utai ilmu samratul aqli itu adalah buahnya akal. Wahya utai akal ilmu itu ghorizatun itu adalah suatu sifat yang menancap, la yu'assiru tidak akan memberi asar apa asaibu apa uban fiha di dalam ghorizah. Waman barang siapa kanat ada apa ghorizatuhu apa tumancepnya ilmu, tumancepnya ghorizatuhu apa sifat apa itu yang menancap kepada orang apa itu alhamko itu adalah kebodohan atau kekumurungan. Hamko itu otaknya setengah. Fatul muddah maka utawi lamanya masa akidu itu mengokohkan apa tulul muddah himaqatuhu pada bodohnya orang atau kumprungnya orang atau idiotnya orang. Maksudnya di sini adalah kalau ada seseorang kemudian memutihkan rambutnya supaya dibikin putih, supaya kemudian dengan putih itu menampakkan bahwa dirinya sudah berumur tua dan supaya dirinya sudah sampai seolah-olah sudah sampai kepada tataran taukir, orang yang dimuliakan, orang yang sudah sifat berwibawa, orang yang menjaga kewibawaan dirinya, orang yang menjaga kewibawaan diri karena sudah dituakan. Dan kemudian dengan itu supaya dirinya syahadah kesaksian diterima, dan supaya dengan itu kalau dia bercerita riwayat-riwayatnya bisa diterima dari orang-orang tua, dan agar supaya dirinya diangkat derajatnya dibandingkan masih kemudaannya, dan untuk menampakkan dengan itu bahwa dirinya sudah semakin mendalam ilmunya. Dengan bi'anna dhana bi'anna kasrat al-yam, dengan dia menyangka bahwasanya dengan panjangnya umur, maka apa itu yang diberikan kepada dirinya mendapatkan suatu keutamaan, derajat keutamaan.
Wahai hata, kata Imam Ghazali, jauh banget, jauh banget. Wahai hata, jauh banget, kata Imam Ghazali. Jauh banget maksudnya apa? Tidak bisa bertambah dengan umur yang tua. Tidak akan bertambah orang itu tambah tua kalau dirinya tidak belajar ilmu agama. Yang bodoh tetap bodoh. Yang bodoh tetap bodoh. Lil jahil illa jalan. Tidak bertambah orang itu bertambah tuanya. Orang yang bodoh semakin kecuali tambah bodoh. Karena dia mau belajar, tidak mau belajar. Fal ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah samratul akal. Buah daripada akal. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu itu harus dengan belajar. Paham apa paham? Tidak bisa kok ilmu itu kemudian wah tetek gini terus supaya apa? Supaya dibikin putih-putih kelihatan tua, semakin putih-putih, terus pakai sorbannya besar-besar, terus tambah ngalim, tambah pintar. Tidak bisa. Sebab ilmu itu harus belajar. Ilmu itu harus belajar. Tidak bisa. Kalau kamu tidak pernah ngaji jurumiyah, terus kamu tambah tua. Kalau kamu tidak pernah belajar ilmu, ya tambah bodoh kamu. Tidak tambah pintar, tambah bodoh. Makanya ilmu itu harus belajar pakai kitab, pakai disiplin ilmu. Apa yang harus pelajari? Tidak pernah ngaji tafsir, bicara tafsir. Tidak pernah ngaji tasawuf, belajar tasawuf, bicara tasawuf. Tidak pernah ngaji fikih, kita fikihnya apa? Bicara fikih. Ya, ini yang dikhawatirkan di tengah masyarakat itu, ketika ada orang-orang yang tidak pada spesialisasinya, tidak pada bidangnya bicara. Kalau bicara justru akan menyebabkan dolun, mudilun, bisa sesat dan menyesatkan. Makanya pentingnya santri. Ayo kembali kepada santri. Santri waktu ada kesempatan belajar sungguh-sungguh. Pokoknya materi yang ada diajar kamu belajar sungguh-sungguh. Jangan apa itu, jangan kamu lalai dengan kemalasan kamu. Tidak ada nanti kamu kalau pulang menyesal kamu. Penyesalan yang tidak ada berhentinya. Maka oleh karena itu ada kesempatan belajar. Karena kamu tambah tua, kalau kamu tidak didasari ilmu, maka tua-tua yang tidak tidak berkualitas, tua yang tidak berkualitas. Maka belajar, harus belajar. Saya sering menceritakan, saya punya teman itu Pak Budi. Saya punya teman di pondok itu, dia S1, dia di pondok, dia tidak lama di pondok, tapi belajar sampai jam 12, sampai pagi, sampai itu kalau ngaji di pondok kami sana kan ngaji musyawarah sampai jam 11 malam. 11 malam istirahat sejenak, ngaji lagi dia, mencari teman-temannya yang senior-senior, dia ngaji. Salah satu yang ngaji waktu itu teman saya di pondok, di kamar saya, ngaji sampai malam, ngaji pindah sini. Ya Allah, akhirnya cepat jadi ulama. Yang di Kepang saya punya teman lagi, Mas Abduh. Saya tahu Mas Abduh mondok di Pondok Sarang, sekarang jadi kiai salah satu suriah PWNU Jawa Timur. Mas Abdul Azim di Kepang itu teman saya masih kecil. Beliau itu masya Allah belajar ngaji, kalau malam seolah-olah tidak pernah berhenti untuk ngaji terus. Saya punya teman namanya Husaini. Itu masya Allah kuatnya. Pokoknya dia itu waktunya makan, sholat, sampingnya ada kopi. Kalau dia nggak tidur selama 3 hari 3 malam, nggak tidur. 3 hari 3 malam tidak tidur. Pokoknya kalau belajar terus. Jadi menantunya Kiai Waliullah Kiai Sofyan Sletreng. Masya Allah mualim, tapi begitu dia istirahat sehari semalam, tidur, sholat, tidur lagi, minum, tidak makan. Kadang-kadang bisa sehari semalam lebih untuk istirahat, tapi begitu bangun langsung 3 hari tidak tidur, kitab terus, baca kitab, ya Allah. Makanya orang sukses itu adalah tinggal kemauan kamu belajar, kamu di pondok. Kalau kamu sungguh-sungguh maka kamu akan sukses, tapi diniatkan karena Allah. Jangan belajar kamu supaya dapat apa itu karena ada calon mertua kamu datang baru masya Allah, astagfirullahaladzim, calon mertua tidak ada, tidak mau jamaah, tidak mau sholat.
Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.